Hai Cancer, balik lagi sama gue Lucky di Abra Takabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Dan close watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan lupa, jangan hanya nonton sun sign kalian yaitu Cancer, tapi juga nonton moon sign kalian dan juga rising atau ascendant sign kalian. Oke. Di bulan atau di penghujung tahun 2024 ini, di bulan Desember ini udah dalam program gue untuk bikin prediksi 2025 untuk semua zodiak untuk 12 bulan. Oke. Jadi sabar ya. Sabar. Dan ada juga promosi untuk kalian yang mau private atau personal reading untuk prediksi 2025, monggo 20% kalau dibacain sebelum tahun 2025. Nah, 20% dari berapa? Itu dicek aja di box description gue, itu ada link ke WA gue, kalian bas gue aja. Oke. Nah, prediksi 2025 di sini untuk private atau personal reading mungkin lebih ke kalian punya pertanyaan, contoh finansial gue di 2025 kayak gimana, gue ada pekerjaan baru nggak di tahun 2025, atau perusahaan gue kayak gimana, karena gue juga bisa baca perusahaan ya berdasarkan astrologinya. Dan kayak gue merit nggak di tahun 2025, bisa dicek aja. Anyway, langsung aja kita lihat Cancer di tahun 2024 Desember ini ada apa sih? Apa yang perlu Cancer ketahui? Cancer Desember 2024. Queen of Cups in reverse, kebalik. King of Pentacles di minggu pertama. Astaga, enggak. Too much. Challenge-nya King of Cups kebalik. Oke. Minggu kedua The Hermit. Challenge-nya Seven of Wands. Minggu ketiga Two of Cups. Challenge-nya The Hangman. Minggu keempat Six of Pentacles. Challenge-nya Knight of Cups. Wow. Saran apa petunjuk untuk Cancer lakukan di bulan Desember? The Moon. It's so Cancer. Under the deck, yay. Three of Cups. Oke. Tema kalian di bulan ini agak nasty ya. Nasty itu agak menyebalkan ya, karena kalian dapat Queen of Cups kebalik. Jadi kalian kayak tema kalian di bulan ini tuh kalian agak menyebalkan, nggak pedulian, nggak caring sama sekali ya. Seakan-akan kayak gitu kelihatannya, orang lain melihatnya begitu. Kalian nggak pedulian, kalian nggak care, kalian selebor lah, apalah, pokoknya menyebalkan lah gitu ya intinya. It is what it is. Di minggu pertama kalian dapat King of Pentacles. King of Pentacles ini energinya siapa namanya, si Taurus. Ya. Di Taurus ada Uranus. Buat Cancer. Enggak deh, maksudnya di Taurus ada Uranus itu buat semua, bukan buat Cancer. Buat Cancer itu ada energinya Taurus itu mengenai
mengenai pertemanan, network, lingkungan sekitar, kontribusi apa yang kalian berikan ya buat sekitar kalian. Kalau sekitar kalian lebih sering di antara teman-teman atau network kalian ya, dan ya, berarti emang itu. Kalau kalian seringnya ada di kantor ya mungkin tentang rekan-rekan kerja di kantor. Dan kalau kalian sering di rumah ya artinya tentang rumah kalian ya kan. Nah, jadi ini masalah, dan kalau bicara tentang energi Taurus itu artinya buat kalian itu penting gitu loh. Sekitar kalian itu penting, network kalian itu penting gitu loh. Teman-teman kalian itu penting. Untuk apalagi untuk kontribusi yang apa yang kalian bisa berikan kepada mereka itu penting banget. Nah, challenge-nya kalian dapat King of Cups kebalik. Kalian kurang bijak dalam memahami ya mereka secara emosional gitu. Ini energi Pisces. Yang mana buat Cancer itu adanya perbedaan-perbedaan atau mungkin jarak ya secara emosional, secara geografis ya, tangannya perbedaan-perbedaan entah itu background ya, filosofi, budaya, latar belakang, agama. Jadi kalian kurang bijak secara emosional untuk bisa memberikan kontribusi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian, network kalian, lingkungan sekitar kalian, tetangga kalian gitu. Ya kalian kurang bijak dalam memahami perbedaan itu secara emosional, secara level emosional ya. Dan bicara tentang Pisces, tanggal 8 Neptune yang ada di Pisces itu dia direct. Jadi artinya energinya itu akan memberikan kita kejelasan ya, kejelasan tentang jalan spiritual yang memang sesuai dengan kita. Bahkan akan diberikan petunjuk. Nah, bagaimana mendapatkan itu gitu, bagaimana mencapai visi kita itu untuk menjadi nyata gitu ya, dengan energi Neptune yang direct. Jadi mungkin untuk Cancer di sini adalah justru karena kalian itu sangat peduli gitu ya, kalian sangat peduli terhadap mereka. Tantangan kalian itu adalah untuk tidak peduli gitu loh, baru kalian bisa memberikan kontribusi yang sesuai. Karena kadang-kadang kepedulian kita itu berdasarkan norma-norma yang biasanya atau umumnya seharusnya dilakukan. Peraturan-peraturan gitu loh. Ini energinya adalah matahari square sama Saturn. Nah, Saturn juga dipisah soalnya. Square ini adalah konflik ya. Matahari ini energi tanggal 4 ya. Matahari konflik sama Saturn. Matahari di Sagittarius. Buat Cancer itu dalam kesehari-harian itu mungkin jadi bikin kalian sangat-sangat overthinking ya. New Moon di Sagittarius, Merkuri yang retrograde dan beroposisi dengan Jupiter yang juga lagi retrograde tapi di Gemini. Hal-hal yang sifatnya nggak kelihatan, emosional itu juga nggak kelihatan ya. Apa yang kita rasa itu kan nggak kelihatan ya. Yang nggak kelihatan itu kegelapan gitu ya, yang tidak kita ketahui gitu ya. Nah, Gemini kan buat Cancer itu ada di rumah ke-12, ketidaktahuan itu sendiri, alam bawah sadar, mau karma kayak ya, spiritual itu sendiri juga di rumah ke-12 gitu loh, kegelapan itu sendiri. Karena yang terlihat belum tentu begitu, yang tidak terlihat itu belum tentu seperti yang terlihat, kurang lebih gitu. Nah,
Jadi mungkin di sini adalah bagaimana kalian bisa memberikan kontribusi itu berdasarkan yang tidak terlihat itu. Kalau kalian lebih bisa mengerti yang tidak terlihat, bukan karena istilahnya, dia kasihan banget ya, tangannya buntung jadi harus gini. Itu kan persepsi doang, itu matriks banget gitu loh. Padahal ternyata dia bisa melakukan banyak hal dengan tangannya yang kayak gitu. Jangan mudah kita terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya fisik, kurang lebih gitu lah. Dan dengan Saturn di Pisces, ya itu tadi yang kelihatannya seharusnya itu secara spiritual grounded dengan Saturn di Pisces, itu menunjukkan dalam kesehari-harian kita itu bisa nggak kita memahami yang tidak terlihat, kebenaran-kebenaran yang tidak terlihat itu. Dan di minggu kedua, langsung aja ya. Di minggu kedua kalian dapat The Hermit. Ini energinya si Virgo. Karena ini energinya Virgo, buat Cancer, ini ada di masalah perspektif, persepsi, intelektual, komunikasi. Ya, karena Virgo ruler planetnya tetap Merkuri. Dan apapun pengalaman, pemahaman yang kalian dapatkan hingga saat ini, itu ada baiknya diintrospeksi, ya, untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian sendiri. Karena diri kita adalah guru, ya, yang terbaik. Yang tahu diri kita kan cuma diri kita. Dan lagi-lagi Virgo itu di bawah planet Merkuri. Nah, Merkurinya retrograde di Sagittarius. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang kalian sudah lakukan selama ini, itu apa yang kurang? Apa yang tidak mendapatkan jawaban dari kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri? Mungkin saatnya untuk melakukan sebaliknya dari kebiasaan-kebiasaan itu. Challenge-nya adalah Seven of Wands. Ini energi Sagittarius ya kan? Itu tadi, Merkuri di Sagittarius. Jadi challenge-nya untuk bisa ngefilter lagi kebiasaan-kebiasaan kita, ya, entah kita sadarin atau nggak sadarin, ya, bagaimana kita melihat atau persepsi kita, perspektif kita akan segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Oke, dan di antara minggu kedua dan minggu ketiga itu ada full moon di Gemini, purnama di Gemini bersama dengan Merkuri yang direct, di Sagittarius. Ya kan, jadi di situ kita punya potensi untuk mendapatkan kejelasan, ya kan, dapat terang deh tuh, ya kan, dapat terang, dapat kejelasan tentang hal-hal yang sifatnya nggak jelas. Jadi kalau selama ini kalian selalu mempertahankan, memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini kalian percaya itu ternyata salah, Jo. Challenge-nya adalah mampu menjadi yang lebih terbuka atau open dengan ketidaktahuan kita. Baru kita bisa mendapatkan pencerahan itu. Minggu ketiga, Two of Cups. Ini masalah kontrak, ini masalah unifikasi, ya, takdir. Ini energi Cancer loh. Ini energi Cancer. Tentang sesuatu yang memang sudah ditakdirkan, kurang lebih gitu. Karena itu ada statue, ada patung tuh di paling belakang tuh, yang gelap itu, ya, itu disaksikan loh. Kalau memang itu udah jalannya kalian loh. Kalau kontrak itu memang ada, dan ini challenge-nya adalah energinya si Pisces, energi Pisces.
tanggal 17 dan 18 Desember ya, setelah full moon, ya, itu matahari square atau konflik dengan Neptune. Neptune itu adalah visi kita, idealnya, mimpi. Neptune itu nggak punya batas. Dan Neptune itu ada di Pisces bersama dengan Saturn. Nah, bagaimana jadi si Hangman ini ya, Hangman ini kan bagaimana kita melihat dengan cara yang terbalik, melihat dengan perspektif yang berbeda. Challenge-nya adalah untuk bersabar, akan berkorban ya, mengorbankan atau apapun yang kita yakini itu belum tentu yang paling benar, gitu. Meyakini perbedaan-perbedaan itu tadi, ya kan? Bagaimana kalian bisa menempuh melampaui batasan-batasan dari keyakinan kalian sendiri untuk melihat yang idealnya itu pun nggak punya batas sebenarnya. Dengan matahari yang konflik dengan Neptune, matahari itu kan tentang kebahagiaan. Matahari itu kan juga tentang kebenaran, tapi juga tentang ego kita yang berkonflik dengan bagaimana idealnya, tentang bagaimana mimpi kita, tentang visi kita sendiri, gitu. Nah, kalian diminta untuk lebih terbuka, ya, melihat dari berbagai macam perspektif, ya, dan percaya akan yang namanya ketidaktahuan. Karena bicara tentang Pisces, itu di bawah ruler planetnya, di bawah planetnya si Jupiter dan juga Neptune. Dua-duanya sangat spiritual sifatnya, gitu loh. Spiritual kan kebebasan itu sendiri. Jadi kalau kalian bicara tentang kontrak, ya, entah itu pernikahan, entah itu pekerjaan, ya, entah bagaimana kalian harus menjadi, ya, tentang citra diri kalian sendiri mungkin, atau kesadaran tertinggi kalian sendiri, relationship dengan diri kalian sendiri, ya. Dan bicara itu juga tanggal 24 Desember itu ada energinya Saturn yang konflik dengan Jupiter. Ini energinya ini itu bakalan sampai akan terus kembali sampai tahun depan November. Nah, energinya ini juga di tahun ini kita udah pernah ngerasain di bulan Agustus minggu terakhir, ya. Kita diminta untuk lebih fleksibel dan tetap fokus dengan niat dan intensi kita. Ya, intinya itu. Jadi dalam kebiasaan-kebiasaan kita sendiri, sadarin atau nggak sadarin dalam keseharian kita, dan bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan itu, gitu ya. Kalau buat Cancer nih, ya, bisa nggak kita melampaui perbedaan itu? Karena kalau kita sama semua kan jelek ya, nggak seru gitu loh. Nah, bagaimanapun kita memahami secara spiritual, kesamaan kita tuh ada di spiritual, sisi spiritualnya, bukan apa yang terlihat. Balik lagi ke situ, Cancer. Wow, oke. Heavy ya, Bu, heavy bacaannya Cancer nih. Di minggu keempat kalian dapat Six of Pentacles. Ini energi Libra. Kalian menyesalkan tentang di rumah, keluarga, rumah tangga, stabilitas emosional, tentang tidak adanya keseimbangan mungkin, atau bagaimana keharmonisan dalam rumah itu terbentuk. Kalian menyesalkan.
Karena bicara tentang energinya Libra, Libra itu planetnya Venus ya. Venus masuk ke Aquarius tanggal 7 dan dia langsung bersanding dengan Pluto. Pluto itu transformasi. Dia bersebelah-sebelahan sama si Pluto, Venus sama Pluto. Venus itu kan tentang money. Venus itu tentang harmoni, tentang relationship, tentang value. Ya. Sedangkan Pluto tentang transformasi dan dua-duanya ada di Aquarius. Nah, dampaknya buat Cancer itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Ya, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu finansial, entah itu anak, ya, entah itu joint venture, perusahaan, kolaborasi, entah itu cuma sekedar ideologi, filosofi. Ya. Kalian menyesalkan itu. Ada istilahnya sesuatu yang sudah terjadi mungkin nggak sesuai dengan harapan kalian, ya. Dan itu Venus yang jadi bagaimana mindset kalian atau bagaimana kalian menghargai semua itu yang namanya milik bersama itu, mungkin mindsetnya harus diubah. Karena tindakan, jadi ini energi Venus dan Pluto di Aquarius ini dia beroposisi dengan energi Mars di Leo yang retrograde. Nah, Mars yang retrograde di Leo itu, ya, dampaknya buat Cancer itu ada di nilai-nilai, prinsip-prinsip pedoman, ya, prioritas kalian. Bisa materi itu sendiri, bagaimana kalian melihat itu, dan apa tindakan kan. Kalau bicara tentang Mars itu tindakan action, ya. Itu sesuai nggak gitu loh dengan, nah, bagaimana mindset kalian tentang kebersamaan gitu. Apa perlu kalian menyesali itu? Nah, Mars yang retrograde ini artinya tuh oke, kalian mungkin terdesak untuk melakukan segala sesuatu, ya, karena memang harusnya begitu gitu. Tapi karena dia retrograde, ya, kalian dipaksa untuk lebih menerima, tidak melakukan apapun. Jadi ada delay di sana karena ada keinginan, ada energi yang rasanya gini, gue harus melakukan ini tapi itu nggak sesuai. Jadi ini Mars yang retrograde ini energinya tuh seperti kita dipaksa untuk bisa lebih nerimo atau lebih mendengarkan ruang hati kita, kreativitas kita sendiri, untuk lebih bisa fokus ke dalam apa yang sebenarnya kita inginkan gitu loh, ciptakan gitu. Dan tanggal 6 Januari dia mundur sampai masuk ke Cancer lagi. Artinya tindakan yang perlu kalian lakukan untuk jati diri kalian sendiri, atau bagaimana kalian ingin dikenal, atau citra diri kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, tindakannya itu apa. Dan dia akan tinggal di Cancer sampai pertengahan Februari, baru dia akan maju lagi ke Leo, tentang bagaimana menghargai diri kalian sendiri. Menghargai dan memberi value, bagaimana kalian memposisikan diri kalian. Dan challenge-nya di minggu keempat adalah Knight of Cups. Lagi-lagi energinya Cancer. Challenge-nya adalah kepedulian kalian sendiri. Itu berdasarkan apa? Yang selama ini kalian percaya tentang nilai-nilai itu kah gitu. By the way, di akhir tahun itu tanggal 30 ada New Moon di Capricorn, ya, yang mana ada spirit baru, ada semangat baru, ya, tentang relationship. Ya, jadi kalian gunakan energi New Moon
di Capricorn ini untuk merevisi flashback selama tahun 2024, jalan apa yang kita sudah pilih atau sudah kita ambil dan bagaimana kita menjalankannya dan di mana kita sekarang, sehingga kita bisa membentuk atau membangun niat dan intensi untuk 2025. Karena energi new moon itu benar-benar bagus banget untuk ngefokusin energi di tahun berikutnya gitu loh ya. Dan tanggal 29 Desember ada Chiron. Chiron itu penyembuh trauma ya, yang direct di Aries. Jadi buat Cancer ya, ini tentang status, tentang karir, reputasi, tentang long term goal, visi jangka panjang kalian. Jadi kalian coba tengok ya di bulan April waktu ada solar eclipse atau gerhana matahari di Aries, itu ada kejadian apa? Kalian ngalamin apa? Itu bisa dijadiin bahan rujukan untuk bagaimana kita mengintrospeksi trauma yang selama ini kadang masih ganjel di kita gitu loh ya. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi trauma kita sendiri. Karena trauma itu untuk dihadapin, bukan untuk dihindari, ya kan? Sejauh mana kita sudah mencoba untuk nge-heal, menyembuhkan luka itu, gitu. Oke, saran dan petunjuk untuk Cancer lakukan di bulan Desember, the moon. Coba dilihat the moon sign kalian masing-masing ada di mana, ya kan? Dilihat di situ dan dampaknya apa. Nah, karena bicara tentang moon sign itu tentang sisi emosional kita, yang setiap orang nggak setiap Cancer sama, ya. Jadi dicek moon sign kalian, ya itu di mana. Dan gue ngomong sedisinya secara general, the moon itu energinya kalian sendiri, ya. Apa yang kalian ingin bentuk, citra diri yang seperti apa yang kalian sedang bangun. Gitu. Berangkat dari sisi emosional kalian sendiri. Dan bicara ini ya fokus bicara tentang bulan, berarti setiap bulan itu kan ada new moon dan full moon. Nah di bulan ini kita punya 2 new moon dan 1 full moon. Nah, full moon di Gemini, cek and recheck ya. Delays yang tertunda dan bagaimana juga kalian membangun value kalian sendiri. Oke, under the deck atau alam bawah sadar kalian, Three of Swords, kalian sakit hati dan kecewa. Dan ini energi Libra, kalian kecewa, sakit hati dengan ya ini tadi ya, keadaan di rumah. Oke. Langsung aja, dan gue udah tadi gue bahas, jadi nggak perlu gue bahas lagi. Langsung aja ke Wisdom of the Oracle. 1 kartu untuk Cancer di bulan Desember 2024. The Tribe. Jadi kayaknya kembali ke komunitas, ya, kembali ke komunitas kalian adalah jalan yang paling sesuai. Kembali ke komunitas kalian, atau diingatkan lagi tentang komunitas kalian. Flexible, be the flexible one. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan ingat, ada 20% diskon untuk baca prediksi 2025. Dadah!